Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengar pada hari ini dari Yohanes, dan keterangan waktu disebutkan dalam amanat perpisahannya. Itu maksudnya adalah pada malam sebelum ia sengsara dan wafat. Nah, ini khasnya Injil Yohanes adalah kalau Injil-Injil yang lain itu malam sebelum wafatnya itu Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, the last supper itu ya. Dan yang di-shoot itu adalah bagaimana ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagikannya pada para murid, dan setelah itu ia mengambil piala berisi anggur, sama dibagikan kepada para murid. Itulah yang di-shoot oleh tiga Injil yang lain. Tetapi Yohanes rupanya tidak demikian. Tentang perjamuan itu hanya dikatakan sekilas, tapi setelah itu Yohanes mengajak untuk memperhatikan hal yang lain. Jadi ini bukan kok bertentangan, enggak, tapi rupanya Yohanes itu sebagai Injil yang paling akhir ditulis mau menunjukkan angle yang lain, sudut yang lain dari peristiwa pada malam itu. Dan tidak hanya sekedar peristiwanya, tapi maknanya yang mendukung dari apa yang sudah diceritakan penginjil yang lain. Yang paling jelas adalah tentu saja kita peringati pada perjamuan malam yang terakhir itu pada Kamis Putih, ya. Itu kan judul peringatannya adalah perjamuan malam terakhir, tapi Injilnya adalah pembasuhan kaki, kan gitu. Jadi itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa Yesus yang menetapkan Ekaristi dengan membagi-bagikan roti yang adalah tubuhnya, membagikan darahnya, itu sebenarnya adalah suatu tindakan perendahan diri sampai sehabis-habisnya, yaitu membasuh kaki. Sama gitu. Yesus yang memecah-mecah diri untuk banyak orang, itu artinya dia membasuh kaki sesama, membasuh kaki umatnya. Yesus merendahkan diri sampai sehabis-habisnya. Karena apa? Memang membasuh kaki itu tugasnya pembantu, bukan tugas tuan rumah. Bayangkan Yesus berlaku sebagai jongos, betapa rendah. Makanya Petrus kan sampai protes kan, selama-lamanya tidak akan kau membasuh kakiku. Karena apa? Bagi dia kok Yesus membasuh kaki. Jadi apa yang ditulis oleh Yohanes itu mendalami peristiwa penetapan Ekaristi itu. Nah, hari ini kita lanjutkan, saudara, karena pada Kamis Putih kan ya upacaranya padat. Maka apa yang terjadi malam itu menurut Yohanes dilanjutkan. Maka dalam amanat perpisahannya ternyata masih banyak hal yang lain yang dilakukan Yesus, antara lain sabda-sabda yang luar biasa. Nah, salah satunya yang kita dengar pada pagi ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Tetapi kalau di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi rupanya Yohanes juga mau menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Yesus pada malam itu, penetapan Ekaristi, itu juga semacam penyatuan
Ya, ini konteksnya ya. Kalau sabda ini berdiri sendiri, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, kan memang bisa diartikan macam-macam. Yang penting saya tergabung dengan Yesus, saya beriman pada Yesus, saya berdoa pada Yesus, saya percaya, saya memohon bantuannya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, ini pada malam perjamuan terakhir Yesus menetapkan Ekaristi, maka sangat jelas bahwa kamu ranting-rantingnya tinggal dalam aku, itu ya artinya ikut dalam Ekaristi. Ekaristi menjadi sesuatu yang mengikat kita dengan Yesus. Baru saja Yesus mengatakan, inilah darahku. Apa itu? Anggur. Rupanya anggur, tetapi itulah darahnya. Dibagikan pada para murid. Dan setelah itu Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Kalau kamu tidak minum anggur, kamu terpisah, kering. Jadi konteksnya saudara dalam Ekaristi sebenarnya. Oleh karena itu, hal pertama yang pantas kita camkan ya, selain bergabung pada pokok anggur itu juga bisa macam-macam memang ya. Jadi penafsiran-penafsiran yang sudah beredar bahwa itu soal ya berdoa, soal keterkaitan dengan Yesus, soal sepaham dengan Yesus, menyebarkan hukum kasih dan melaksanakannya, ya tidak salah. Tapi satu hal yang juga tidak boleh terlupakan, apalagi pada masa pandemi ini menjadi penting, tergabung dengan Yesus melalui Ekaristi. Sebab hal ini dikatakan setelah Yesus menetapkan Ekaristi. Maka tidak mengherankan Bapak Ibu Saudara, pada waktu Keuskupan ini menetapkan PPK lagi Romerwani. Ya memang benar pada masa pandemi memang itu diupayakan ya. Itu salah satu yang dikatakan dalam rasionale atau rasionale itu penalaran mengapa dilakukan PPK. Karena apa? Kalau umat terlalu lama tidak menerima Ekaristi, dua bahaya. Satu, persatuan dengan gereja sendiri. Yang kedua, iman pada Ekaristi bisa luntur. Dan memang ya persatuan benar, kalau kita tidak tergabung dalam Ekaristi, terpisah. Dan yang kedua juga iman pada Ekaristi itu sendiri. Karena kita terlalu lama untuk nonton misa, berarti hanya menikmati ibadat sabda doang, melaksanakan misa separuh saja. Ya kan, kalau hanya mendengarkan sabda Tuhan kan sebenarnya misa separuh. Itu tidak usah di gereja Katolik, gereja sekitar kita menawarkan hal yang sama, ibadat sabda tok. Ya, kita ini dilengkapi dengan unsur yang kedua, yaitu menyambut tubuh Kristus, tergabung dengan Dia sang pokok anggur. Memang gereja Katolik itu ya spiritual ya, tapi juga materialnya juga ada. Materialnya artinya menyambut tubuhnya konkret gitu loh. Ini bukan awang-awang doang gitu, percaya pada Yesus. Kan begitu sakramen itu semuanya. Baptis bukan awang-awang doang, aku percaya pada Yesus jadi pengikut, enggak. Dikucuri air di dahi sampai mengalir, tuh 2, 3. Penghapusan dosa juga bukan hanya sekedar Tuhan mohon ampun lalu oke, yakin tadi. Enggak, harus dengar di telinga ini, aku melepaskan kau dari segala dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pergilah dalam damai. Ini telinga harus mendengar kata-kata itu
Yesus telah memberikan kuasa kepada gereja untuk melepaskan dosa, maka Aku melepaskan kau dari segala dosamu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terdengar di sini material, saudara. Sakramen apa lagi coba? Minyak suci, jelas minyak. Jadi bukan hanya sekedar Tuhan, aku mau menghadapi bahaya, mau perang di Papua, mungkin kehilangan nyawa, maka mohon kekuatan pada saat yang genting ini. Masih bertambah kalau dalam gereja Katolik minyak suci. Jadi minyak suci bukan hanya soal sudah nafasnya Senin Kemis kemudian baru diberi, enggak, ini minyak suci itu seandainya menghadapi bahaya maut, entah perang, entah kerjaan yang menyangkut keselamatan berat, bisa operasi yang besar, bypass jantung, kan ya ketar-ketir kan kita ini, entah hidup entah mati setelah operasi, bisa. Jadi jangan takut dengan minyak suci ya, karena itu tanda kehadiran Kristus ya. Kadang-kadang kita ini yang memisahkan orang itu dari minyak suci, dari Kristus. Karena apa? Jangan diberi minyak suci, belum mau mati kok. Ya enggak usah gitu ya. Tanda nyata materi bahwa orang ini disertai Kristus, minyak. Itu Bapak Ibu Saudara, sakramen dalam gereja Katolik ya. Maka tidak yang sekedar awang-awang gitu. Percaya pada Yesus, percaya diampuni dosanya, percaya dilindungi, ada tandanya. Percaya sudah menjadi anggota gereja, ada tandanya, baptis tadi itu. Jadi tinggal dalam pokok anggur itu pertama tentu Ekaristi, tapi yang kedua juga sakramen-sakramen yang lain, tanda kita tergabung ya. Tandanya juga mirip dengan Ekaristi yang benar-benar real. Maka Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya saya itu ngulang-ulang tentang PPK ya, karena memang jangan sampailah setahun lebih ada anggota keluarga kita yang tidak menerima komuni. Karena apa? Kita tidak mau jadi PPK padahal syarat memenuhi. Nah itu ya. Karena apa? Biarlah mereka semua tergabung dengan Kristus sang pokok anggur lewat komuni. Benar-benar komuni. Bukan hanya hatinya percaya pada Kristus, enggak, benar-benar tubuh Kristus. Amin. Nah saudara, itu arti pertama kalau kita melihat konteks di mana sabda Yesus, akulah pokok anggur itu dikatakan sangat erat dengan Ekaristi. Tergabung dalam pokok anggur artinya tergabung dalam Ekaristi. Nah tentu yang kedua, tergabung dalam pokok anggur juga artinya tergabung dalam gereja. Maka apa yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi moga-moga juga menerangi kita. Memang tergabung dalam gereja itu bukan hal yang indah doang ya, tapi kadang-kadang memang penuh tantangan. Maka tadi bacaan pertama itu memberi insight juga. Saulus pergi ke Yerusalem, di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Jadi saudara, sampai hari ini, detik ini, bergabung dalam gereja itu kadang-kadang ada ya, harus menundukkan hati orang ya, masih ada saudara. Jadi ini bukan hal yang indah-indah saja ya, tapi memang ya harus dialami secara nyata, real, konkret. Memang bergabung dalam gereja, lingkungan, wilayah, paroki, ada aja kan ya masalah macam-macam, hubungan pribadi. Orang itu kok begini, dia kok begitu. Jawabannya cuma satu, lah ya sejak zaman Saulus dulu juga sudah begitu. Sejak 12 rasul pun juga sudah begitu.
Jadi kalau kita ini pergi dengan kecewa seperti pemuda kaya itu ya kan ya. Dan kata-kata yang dipakai adalah ia pergi dengan kecewa. Artinya apa? Gereja kok begini sih? Saya tuh mau melayani di gereja tuh maksud saya supaya adem, ayem, tentrem di masa tua saya, setelah pensiun saya mau ini. Nah, kok ternyata gereja penuh dengan orang-orang kayak gini. Ya sudahlah. Lu mau apa? Memang begitulah yang namanya paguyuban. Ada macam-macam orang, yaitu salah satu yang harus maka dikatakan Saulus itu mencoba menggabungkan diri, ya pokoknya mencoba. Ternyata Saulus masuk pada lari semua. Karena takut, ini orang ini kan jahat ini dulu ngejar-ngejar kita gitu. Tapi ada satu orang yaitu siapa tadi? Barnabas. Nah, ini yang memasukkan, udah orang ini udah baik kok, sekarang dia udah bertobat, ayo toh diterima toh. Jadi Bapak Ibu Saudara, moga-moga di semua lingkungan kita juga ada orang kayak Barnabas ini, mencoba untuk merangkul, ya, menggabungkan, ya mesti ada, harus ada. Supaya apa? Paguyuban tetap jadi satu, semuanya tetap tergabung. Tapi bukan berarti kita ke sana untuk cari aman, cari tenang, cari damai. Kadang-kadang tidak, saudara. Maka jangan sampai kita ini dalam hidup lingkungan, wilayah, paroki, kecewa lalu pergi itu loh. Wah, kok ternyata gini ya. Orang gereja kok ternyata kelihatannya sering rosario kok ternyata. Ya sudahlah. Kalau dia suka rosario ternyata suka bohong, kamu rosario juga tapi jangan bohong, kan tinggal gitu aja. Jangan kok melihat seperti wah lalu pergi dah, nggak mau. Loh, tergabunglah dalam paguyuban. Jangan sampai lepas dari paguyuban. Itu juga arti dari akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita perteguh, kita perkuat kesetiaan kita pada Ekaristi, kita bantu saudara-saudara kita yang tidak dapat menerima komuni karena usia, karena kesehatan, dengan pelayanan kita sebagai PPK, kita perkuat kehidupan komunitas di tingkat apapun, dengan hati yang memang siap untuk guyup dengan menerima segala macam kesulitan. Sebab kesulitan itu sejak Saulus pun sudah ada, sejak zaman Yesus pun sudah ada. Semoga kita terbuka hati kita untuk siap dalam paguyuban di semua tingkat. Amin.